Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala Syekh Ali bin Ahmad As-Saqqaf rahimahullahu taala fi Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah, qala rahimahullah al-khatimah, nas'alullaha husnaha wa tashtamilu 'alal fawaid. Al-khatimah, penutup, semoga Allah taala, kita memohon kepada Allah kebaikannya, dan khatimah ini ada beberapa fawaid di dalamnya. Al-ula, yang pertama, nunabbihu fiha ala ba'di kutubin wa ahaditha wa hikayatin la yanbaghi al-ishtighalu biha. Di sini kami akan mengingatkan, menyebutkan sejumlah kitab, buku-buku, hadis-hadis dan kisah-kisah yang tidak selayaknya seorang itu sibuk dengannya. Yani yang kitab-kitab ataupun hadis-hadis, kisah-kisah yang dilarang untuk dibaca. Ada buku-buku yang dilarang untuk dibaca, hadis-hadis yang tidak perlu ditengok karena hadis palsu. Qala al-Imam al-Allamah Sayyid Muhammad bin Abi Bakar Asy-Syilli al-Alawi fil mashra'ir rawi fi manaqibi Bani Alawi fi adabil masjidi wa ma yumna'u fihi. Kata Syekh Muhammad bin Abi Bakar Asy-Syilli dalam Al-Masyru'ur Rawi terkait dengan adab-adab masjid dan apa-apa yang terlarang untuk dilakukan. Beliau berkata, apa yang dilarang dilakukan dalam masjid. Wa yumna'u mimma dzakarahul mu'arrikhuna min qasasil anbiya fi futuhis Syam lil Waqidi fa inna ghalibahu mawdu'un aw ma'khudun mimma la yusaqu bihi min ahli kitab wa ma fihi dzikru sifatil khamril muharramati walau kharijal masjid. Kata beliau, dilarang di dalam masjid membaca buku yang disebutkan oleh pakar sejarah, oleh para mu'arrikhin, berupa kisah-kisah para nabi yang terdapat dalam kitab Futuhus Syam karya Al-Waqidi. Ini kitab yang pertama yang dilarang, nggak boleh. Kenapa? Karena kebanyakan hadis di dalamnya palsu, ataupun kisah-kisah di dalamnya terkait dengan para nabi itu palsu. Diambil dari orang rawi-rawi yang tidak bisa terpercaya dari kalangan ahli kitab. Kemudian juga di dalamnya terdapat penyebutan khamar yang haram. Ini nggak boleh untuk dibaca buku ini, baik dalam masjid walau kharijal masjid, walaupun di luar masjid juga sama. Ya, ini kitab yang pertama yang tidak boleh, Qasasul Futuh Asy-Syam. Wa qad afta Ibnu Hajar bi hurmati mutala'ati halbatal kumaid. Na'am in dallat qarinatun ala anna al-murada ghairul muharramah. Kama yaqa'u li katsirin min annahum ya'nuna biha riqul mahbub aw fawatihal haqqi ala ibadihi aw nahwa dzalika fala yahrum. Sebagaimana Ibnu Hajar rahimahullah juga berfatwa akan haramnya membaca kitab Halbatul Kumaid fil adab wan nawadir al-muta'alliqa bil khamriyat. Ini judul lengkapnya di bawah disebutkan. Ya. Kemudian jadi Halyatul Kumaid fil adab wan nawadir al muta'alliq bil khamriyat. Jadi terkait dengan adab dan kejadian-kejadian menarik terkait dengan khamar. Ini juga haram, kata Ibnu Hajar, tidak boleh untuk dibaca. Kecuali, kata beliau, kalau ada indikator yang menunjukkan, ada korina yang menunjukkan bahwa yang dimaksud di situ bukan khamar yang haram. Ya, bukan khamar yang haram. Sebagaimana yang disebutkan oleh banyak di antara mereka,
dan disebutkan oleh banyak orang yang membaca bukunya bahwa yang mereka maksud dengan khamar yang memabukkan di situ bukan khamar beneran, bukan khamar minuman keras, tapi kias, analogi atau kiasan, kata kiasan untuk riqa al-mahbub, yaitu untuk air liur dari orang yang dia sayangi, atau fawatih al-haq ala ibadihi. Ini Allah Ta'ala membukakan kebenaran kepada hamba-hambanya, atau yang semisalnya fala yahrum, maka tidak diharamkan. Iya. Ini terkait dengan kitab yang kedua. Wa alaihi hamalu ma jaa an ba'di salaf. Dan kepada makna inilah mereka mengarahkan sebagian kata khamar yang terdapat dari ucapan sebagian ulama as-salaf. Sebagian ulama as-salaf ada dalam kata-kata mereka tentang khamar, bukan maksudnya khamar beneran, tapi kata kiasan tadi itu. Ya. Yang walaupun tentu saja mengkiaskan kayak fawatih al-haq tadi, pembuka kebenaran dari Allah Ta'ala kepada hambanya, ya, ini kemudian digunakan kata kiasan khamar, ya ini juga tentu saja merupakan hal yang keliru, ya. Karena tidak boleh mengungkapkan sesuatu yang hak dengan menggunakan lafaz yang zahirnya itu haram seperti khamar. Nah, ala kulli hal, ini kitab yang kedua. Kemudian wala ba'sa bi qira'atir raqa'iqi wal maghazi wa nahwihima mimma tahtamiluhu uqulul awam wa laysa mawdu'an. Tidak mengapa membaca kitab-kitab raqa'iq, kitab-kitab tentang zuhud, dan al-maghazi, tentang perang dan sirah nabawiyah, wa nahwihima mimma tahmiluhu uqulul awam, yang masih bisa dicerna oleh orang-orang awam, wa laysa mawdu'an, dan bukan hadis palsu. Ya, tidak ada palsu di dalamnya. Wa minhu maqamatul Hariri, di antaranya kitab Maqamatul Hariri. Ini kitab masyhur, ya, kitabul adab. Ya, Maqamat al-Hariri rahimahullah. Falaysat minal kadhibi fi syai'. Maka ini apa yang tersebut dalam Maqamatul Hariri ini tidak ada kedustaan di dalamnya, atau bukan termasuk kedustaan sama sekali. Ini kitab masyhur Maqamat al-Hariri rahimahullah. Di dalamnya ada banyak asalnya kitab adab, di dalamnya banyak sekali kutipan-kutipan, banyak kalimat-kalimat hikmah dan seterusnya dari para ulama dalam bentuk bait syair. Wa dzakara nahwahu al-Allamah Ibnu Hajar fil I'ab. Hal ini juga disebutkan atau mirip seperti ucapan Al-Alawi ini, Abu Bakar, sahabat tadi Asyilli, ya. Mirip dengannya disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al-I'ab. Kemudian qala fil Fatawa al-Haditsiyah. Ini masih ucapan Ibnu Hajar lagi, ya. Kitab Al-Fatawa al-Haditsiyah ini karyanya Ibnu Hajar. Qala fil Fatawa al-Haditsiyah. Ini sudah kitab keberapa? Dua kitab, ya. Yang pertama Futuh Asy-Syam, yang kedua Halbatul Kumaid. Nah, ini yang terlarang. Adapun Maqamatul Hariri ini dibaca di kalangan para ulama ma'ruf. Ya, termasuk kitab yang baik untuk dibaca. Cuman memang agak sulit bahasanya karena kitab adab. Qala wala yajuzu qira'atu sirati al-Bakri. Ini kitab yang ketiga. Kata Ibnu Hajar tidak boleh membaca kitab Sirah al-Bakri. Nah, ini terkait dengan Sirah Nabawiyah, ya. Sirah Nabawiyah karya Ahmad bin Abdullah al-Bakri. Nah, Al-Bakri ini Al-Zahabi rahimahullah mengatakan wabi'ul qasas allati lam takun qab. Pembuat hadis-hadis palsu, kisah-kisah palsu yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, dia yang buat semuanya. Ada banyak disebutkan di situ kitab-kitabnya. Lianna ghalibaha batilun wa kadhibun wa qad ikhtalaf fa harumal kullu haitsu la mumayyiz. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, tidak boleh membaca kitab Sirah Nabawiyah karya Al-Bakri, di dalam kebanyakannya isinya kebatilan, kedustaan, dan bercampur, dan dia juga sudah bercampur, ya, hafalannya di akhir umurnya, sehingga tidak boleh membaca kitab-kitab tersebut karena tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan mana yang masih bagus, mana yang ketika hafalannya bagus, mana yang tidak. Wa min dzalika ta'lamu hurmata qira'ati nuzhatil majalis. Ini kitab yang keempat. Dari sini berdasarkan ucapan Ibnu Hajar ini dan sebelumnya, kata Syekh Al-Musannif rahimahullah, kamu bisa mengetahui haram membaca kitab Nuzhatul Majalis.
Ya, Nuzhatul Majalis wa Muntakhab An-Nafais karya Abdurrahman ibn Abdissalam As-Safuri. Nah, wa nahwiha mimma ikhtalafa al-batilu fihi bi ghairihi haitsu la mumayyiz. Oh, baik. Makna ikhtilat di sini bukan ikhtilat hafalan ya. Ikhtilat antara hak dengan batil. Karena di sini tadi beliau tidak sebutkan hak maksudnya. Cuma disebutkan li'anna ghalibaha batilun wa kadzib. Wa qad ikhtalat, yakni ikhtalata al-haq wal batil, maksudnya begitu. Baik, labas. Ya. Nah, karena siapa tadi? Sirah Al-Bakri ini bercampur di dalamnya hak dan yang batil dan tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan, maka haram dibaca. Nah, berdasarkan itu pula tidak boleh membaca kitab Nuzhatul Majalis dengan alasan yang sama. Bercampur di dalamnya kebatilan dan selainnya haitsu la mumayyiz. Ya, karena tidak bisa dibedakan. Li'anna al-Imam Syekh Burhanuddin muhaddits Dimashq syanna'a ala qari'iha khususan fi majami'in nas. Karena Syekh Burhanuddin ya, muhaddits Dimashq, muhaddisnya negeri Damaskus, beliau berterang-terangan mencela orang yang membacanya di majami'un nas, di depan publik gitu. Beliau ingat wanti-wanti siapa yang membaca buku ini maka begini, yang dicela. Nah, wa qaddama jumlatan min ahadithiha lil jalal as-Suyuti yastaftihi fiha. Di mana Syekh Burhanuddin ini rahimahullah pernah mengambil sejumlah hadis dari kitab Nuzhatul Majalis kemudian disodorkan kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti, minta fatwa bagaimana hadis ini. Fa ajabahu bi anna fiha ahadits waridatun ba'daha maqbulun wa ba'daha fiha maqal wa addaha 40 haditsa. Ya, thumma qala wa ma 'ada dzalika min al-ahadits al-mas'ulu anha fa maqtu'un bi butlani. Ya. Maka As-Suyuti menjawab bahwa hadis-hadis yang kamu bawakan ini sebagiannya ada yang bisa diterima, sebagiannya dikritik, ya, dan totalnya ada 40. Jadi 40 ini ada yang bisa diterima, ada yang bisa dikritik. Kemudian beliau mengatakan selain daripada 40 ini dari hadis-hadis yang dipertanyakan semuanya dipastikan kebatilannya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Sudah ya, ini terkait dengan sejumlah kitab. Jadi di sini disebutkan ada 4 kitab ya. Yang pertama tadi Futuh Asy-Syam ya. Kemudian yang kedua Halbatul Kumail. Kemudian yang ketiga Sirah Nabawiyah Al-Bakri. Yang keempat Nuzhatul Majalis. Ini 4 kitab yang disinggung oleh penulis rahimahullah di sini. Summa qala rahimahullah, sekarang pindah ke masalah yang kedua yang diberikan judul oleh muhaqqiq hafizahullah, hukum membaca buku-bukunya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi di sini adalah Ibnu Arabi As-Sufi, ya. Karena Ibnu Arabi itu ada 2. Ada Ibnu Arabi Al-Maliki, ya, seorang faqih Hanafi ma'ruf. Kalau nggak salah beliau mensyarah Sunan Abi Daud atau iya, Ibnu Arabi. Kemudian yang kedua ada Ibnu Arabi As-Sufi. Nah, sebagian membedakan Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi, wallahu a'lam bishawab, tapi sebagian masyayikh mengatakan ini tidak ada bedanya. Ya, alif lam sama tidak pakai alif lam. Masing-masing diitlaqkan kepada keduanya Ibnu Arabi, Ibnul Arabi, demikian pula sebaliknya. Ala kulli hal, intinya ini dua orang yang berbeda. Ibnu Arabi Al-Maliki faqih min fuqaha Al-Malikiyah ma'ruf rahimahullahu taala. Kalau ini Ibnu Arabi As-Sufi yang bait-bait syairnya atau ucapan-ucapannya mengandung zahirnya mengandung makna wahdatul wujud. Ya, bersatunya hamba dengan Tuhan. Ya, dan ini merupakan kekafiran. Jelas merupakan kekafiran. Dan ini yang masyhur kitabnya kayak Al-Futuhat Al-Makkiyah. Di dalamnya ada kitab-kitab ucapan-ucapan yang zahirnya menunjukkan dia membenarkan dan menerima adanya penyatuan hamba dengan Allah. Waliyadzubillah. Nah, disebutkan di sini kata beliau wa fi akhiri al-fatawa al-haditsiyah ba'da an su'ila an Syekh Muhyiddin Ibni Arabi wa asna alaihi ma lafdhu.
Dan di akhir kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah, setelah Ibnu Hajar ditanya tentang Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dan Ibnu Hajar memujinya, beliau berkata, wa ammal kutubul mansubatu ilaihi fal haqqu annahu waqi'un fiha ma yunkaru dhahiruhu. Ibnu Hajar mengatakan, adapun kitab-kitab yang disandarkan dinisbatkan kepada Ibnu Arabi, maka yang benarnya betul di dalamnya ada perkara-perkara yang jelas diingkari, yang jelas merupakan kemungkaran. Wal muhaqqiquna min masyayikhina wa man qablahum ala ta'wil tilkal mushkilat bi annaha jariyatun ala istilahil qaum wa laysa al-muradu minha dhawahiruha. Dan para muhaqqiqun dari kalangan guru-guru kami, kata Ibnu Hajar, dan sebelum mereka mentakwil kalimat-kalimat yang mengesankan wahdatul wujud itu. Mereka mentakwil bahwa bukan yang dimaksudkan oleh Ibnu Arabi itu seperti itu zahirnya. Ya. Bahwa kalimat-kalimat kata-kata yang digunakan oleh Ibnu Arabi di situ berjalan sesuai dengan istilah kaum. Istilah kaum ini kaum sufiyah. Mereka punya istilah-istilah kayak tadi misalnya khamar, maksudnya adalah kebenaran dari Allah dan seterusnya. Mereka punya istilah yang berkembang di tengah-tengah mereka sendiri, yang hanya diketahui oleh mereka-mereka yang berkecimpung di situ, di kalangan sufiyah. Maka kata mereka, kata-kata yang Ibnu Arabi sebutkan di situ jangan dibaca kemudian diterjemahkan zahirnya. Kemudian kelihatan memang jelas zahirnya kebatilan. Ya. Tapi dipahami dengan istilahul qaum. Ya. Walaysal muradu minha dhawahiruha, dan bukan yang dimaksud oleh Ibnu Arabi ucapan zahirnya. Nah, dan ini sebenarnya juga perkara yang ma'ruf ya. Sebagian masyayikh kami juga seperti itu. Ada yang memberikan muhtamalat. Ya. Sebagian mengatakan seperti itu. Tapi nanti kita lihat kesimpulannya dari penulis rahimahullah. Qala ba'dul muhaqqiqin min masyayikhina. Sebagian muhaqqiqin dari guru-gurunya kami berkata, ma'atiqadi fihi al-ma'rifata al-kubra wan nazahat al-uzma law ra'aituhu lalumtuhu. Kata sebagian guru-guru dari guru-gurunya kami mengatakan, bersamaan di satu sisi saya paham gitu ya. Saya percaya bahwa dia Ibnu Arabi punya ma'rifah yang besar dan nazahah yang uzma. Tapi seandainya saya lihat dia, saya akan mencela dia karena ucapannya itu. Wa qultu lahu qad auda'ata kutubaka asya'a kunta sababan li dhalali katsirina minal juhal bi tariqatika wastilahik. Saya akan cela dia seandainya saya ketemu dia. Saya akan berkata kepadanya, kamu telah menaruh dalam buku-bukumu, menggunakan kata-kata dalam bukumu banyak perkara yang menjadi sebab tersesatnya banyak orang-orang bodoh setelah kamu, gara-gara tariqat dan istilah yang kamu gunakan. Fa inna aksaran nas laisa lahum minal kalami illa zahiru. Karena kebanyakan orang ketika membaca ucapan yang dinilai makna zahirnya. Wa zahiru tilkal kalimati kufrun sarah. Dan lahiriah ucapan-ucapan dalam bukumu itu murni kekafiran. Ya. Irtabaka fiha aqwamun ightarru fiha bikalamik. Yang kemudian diambil oleh sebagian orang, ya, kemudian meyakininya karena mereka tertipu dengan ucapanmu. Walam yadru annahu jarin ala istilahik, dan mereka tidak paham bahwa ternyata kata-kata yang kamu sebut dalam bukumu itu ada istilah sendiri yang kamu maui, bukan seperti orang pada umumnya. Falaitaka akhlaita tilkal kutuba an tilkal kalimatil muskilah. Coba seandainya kamu bersihkan, hilangkan kata-kata yang bermasalah itu dari buku-bukumu. Ya. Ini kata sebagian masyayikh. Wa huwa kalamun hasan, dan ini ucapan yang sangat bagus. Ya. Wa in furida anna lisyaikh uzran fi dzikriha ghiratan ala tariqatihim ayyantahila al-kadzabun. Ya. Walaupun anggaplah, ini kalimat anggaplah belum tentu juga benar ya. Belum tentu juga benar. Anggaplah syekh punya uzur dalam menyebutkan kata-kata yang bermasalah itu. Ya. Ghiratan ala tariqatihim ayyantahila al-kadzabun. Maka selayaknya beliau tidak lakukan itu supaya kata-katanya, tariqahnya enggak diambil oleh para pendusta. Lianna hadza law furida wuquhu kana akhaffa mimma tarattaba ala tilkal kalimat min zalali katsirina bisababiha. Nah,
Jelas ya? Karena kalau seandainya memang ini betul-betul terjadi, yakni beliau punya uzur, maka itu bisa lebih mending, ya, agak-agak ringan, ya, dibandingkan apa, tergelincirnya banyak orang disebabkan kata-kata yang beliau gunakan tersebut. Walaqad ra'aitu mimman dhalla biha may yusarrihu bimukaffirat ajma'al muslimuna ala anna mukaffirat. Saya lihat sebagian orang yang tersesat gara-gara ucapannya Ibnu Arabi ini, yang dia karena tersesat dengannya, dia terang-terangan mengucapkan kekafiran yang semua kaum muslimin sepakat itu adalah kekafiran. Wa ma'adzalika ya'taqiduha wa yansibuha li Ibnu Arabi. Ya, namun karena dia ngambilnya dari sana, dia meyakini itu benar dan menisbatkannya kepada Ibnu Arabi. Laqad kadzdzaba fi dzalika waftara, padahal dia berdusta dan mengada-ngada atas nama Ibnu Arabi. Baik. Terkait dengan Ibnu Arabi, ini memang kalau di kalangan ulama ada dua versi. Ya, terkait dengan kata-kata kitab-kitab beliau itu yang di dalamnya mengesankan bukan mengesankan, jelas, bukan mengesankan lagi. Kata-katanya jelas, zahirnya mengarah kepada wahdatul wujud, penyatuan Allah dengan hamba. Lihat sampai sini, banyak ulama, tidak sedikit ulama yang jelas-jelas mengkafirkan Ibnu Arabi. Jelas ya? Kenapa ya? Kita menghukumi zahir, terserah mau apa, ya kan? Kata maunya apa ya, kita lihat hukumi zahir. Ini zahirnya kekafiran, maka menghukumi kafir Ibnu Arabi, dan ini banyak ulama. Jelas sampai sini? Sebagian ulama ada yang kemudian memberikan memberikan taujih dan memberikan uzur, tapi mereka sepakat Ibnu Arabi salah di sini. Ya, perbuatannya ini tidak benar. Mereka mengatakan bahwa Ibnu Arabi tidak memaksudkan wahdatul wujud. Adapun kata-kata yang disebutkan di situ itu istilahnya, maknanya ma'ruf di tengah-tengah orang-orang sufi ya, bahwa maksudnya kayak gini, maksudnya kayak gini, kayak tadi. Jelas ya? Kayak tadi misalnya khamar maknanya ini maknanya ini. Mereka punya mustalahat sendiri. Ya. Ini taujih dari sebagian masyayikh, sampai di zaman sekarang ada sebagian masyayikh yang memberikan taujih seperti itu. Dari kalangan masyayikh Ahlussunnah. Dari kalangan masyayikh Ahlussunnah ada yang memberikan taujih seperti itu. Ala kulli hal, ya. Ala kulli hal, ini tidak perlu dipermasalahkan. Jelas sampai sini. Intinya bahwa hal tersebut merupakan kekafiran. Kalimatnya itu zahirnya merupakan kekafiran. Nah, yang siapapun yang menghukumi kafir Ibnu Arabi tidak bisa disalahkan. Jelas ya? Tidak bisa dikatakan jangan mengkafirkan karena makna kalimat ini seperti ini. Maksudnya itu kayak gini. Kalau kamu mau tahu apa artinya ini kata-kata, tanya kepada orang-orang sufi ya. Ini kata ini maksudnya apa? Mereka punya maknanya. Ini kayak kalau kita punya tongkrongan, kita punya istilah sendiri kalau kita ngobrol. Orang luar kalau kita ngobrol begini, orang luar tidak paham. Kita ketawa-ketawa misalnya. Karena kita tahu sendiri istilah kita. Jelas ya? Orang luar yang dengar ini apaan ucapannya, kan begitu. Itu maksudnya. Jadi maksudnya kalau kamu mau menghukumi Ibnu Arabi, ya, tanya kepada kaumnya, yakni kepada sufi ya, apa maksud kata-kata ini, ya, baru kamu hukumi gitu. Jelas sampai sini? Itu kata sebagian. Tapi ala kulli hal, yang menghukumi dengan zahir tidak bisa disalahkan. Maksudnya ngapa? Ya, kayak seperti tadi, ngapain kamu taruh dalam bukumu kata-kata seperti itu kalau kamu sudah tahu itu buku mungkin akan dibaca oleh banyak orang. Dan sampai sini, jadi memang terkait dengan Ibnu Arabi ada dua sikap. Kebanyakan ulama langsung mengkafirkan. Dan ini sekali lagi tidak bisa disalahkan. Kenapa? Kita menghukumi zahir. Jelas ya? Mereka menghukumi zahir. Dan sebagian ulama masih memberikan uzur dengan mengatakan bahwa bukan maksudnya itu. Maksudnya adalah, saya juga gak paham ya, cuma mereka menyebutkan ini istilahnya orang-orang sufi ya. Ya, maksudnya kata ini adalah ini, kata ini dan seterusnya. Ya, dan ini juga ada sebagian ulama. Ya kalau misalnya mereka mentauji seperti itu ya silakan gitu. Tidak bisa juga diingkari. Cuman jangan juga mengingkari orang yang mengkafirkannya. Paham sampai sini? Memang dari sini ada dua sikap terkait dengan Ibnu Arabi. Kebanyakan ulama, wallahu a'lam bishawab, itu mentakfir, mengkafirkan. Baik, sebagian ada yang masih memberikan tauji. Tapi semuanya sepakat Ibnu Arabi salah di sini. Ngapain dia pakai kata-kata seperti itu di sini? Lihat ya. Baik. Ini terkait dengan Ibnu Arabi. Qala rahimahullah, walhasil, kesimpulannya ini menurut penulis, walhasil annahu yata'ayyanu ala kulli man arada salamata lidinihi an yanzura fi tilkal mushkilat wa la yanzura fi tilkal mushkilat wa la yu'awwilu 'alaiha. Kesimpulannya kata penulis Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqqaf rahimahullah, kesimpulannya yata'ayyan, harus, wajib bagi setiap orang
yang mau menyelamatkan agamanya untuk tidak boleh melihat kepada kata-kata itu, ya, wala yu'awwilu 'alaiha, dan jangan merujuk kepadanya. Ini jangan baca buku-bukunya. Itu kesimpulannya. Semua orang yang mau selamat agamanya jangan baca buku-bukunya Ibnu Arabi itu. Ya. Yang bermasalah itu yang di dalamnya ada banyak kutipan yang padanya ada kalimat-kalimat yang mengarah pada kekufuran, jangan dibaca. Sawa'un qulna innalaha batinan sahihan am la. Terserah mau kita katakan di dalamnya ada makna tersembunyi yang hanya dipahami oleh kaum, ataukah itulah zahirnya. Jelas ya? Dan saya kira ini perkara yang disepakati oleh kedua kelompok tadi, kedua taifah tadi dalam menyikapi Ibnu Arabi. Yang paling selamat menjauhi buku-bukunya, jangan dibaca sama sekali. Jelas ya? Wa alla ya'taqida fi Ibnu Arabi khilafa ma ulima minhu fi hayatihi min az-zuhdi wal ibadah al-khariqain lil 'adat. Dan hendaknya jangan dia meyakini terkait dengan Ibnu Arabi selain dari apa yang diketahui ketika hidupnya, yaitu dia orang yang zuhud, ahli ibadah, dan di mana kezuhudan dan ibadahnya di luar dari rata-rata orang, luar biasa. Wa qad dhahara lahu minal karamat man yu'ayyidu dzalik. Dan disebutkan bahwa telah terjadi karomah pada diri beliau yang menguatkan kesolehan dan ibadah yang beliau lakukan. Wala yaqdahu fihi ma sadara anhu mimma la yaqbalu ta'wil. Ya. Dan jangan dia mengkritik apa-apa yang datang darinya, yang disebutkan darinya yang tidak bisa ditakwil. Ya. Yang tidak bisa ditakwil. Wala yaqtawi tadlil. Ini bukan ucapan penulis ya, ini masih ucapan Ibnu Hajar. Afwan. Ini kutipan Ibnu Hajar semuanya. Ada intaha di bawah. Nah, dan jangan dia mengkritik atau jangan dia mencela apa-apa yang datang dari Ibnu Arabi yang tidak bisa ditakwil. Ya, wala yaqtawi tadlil, dan tidak menunjukkan penyesatan kepadanya. Ya, misalnya ka qaulihi bi islami fir'aun li'anna hadza la yaqtadi kufran. Seperti misalnya ucapannya bahwa Fir'aun Islam karena ini tidak melazimkan kekafiran. Innama ghayatuhu annahu akhta fil ijtihad. Ya, paling banter hanya menunjukkan beliau salah dalam ijtihad, wa huwa ghairu qadihin fi sahibihi, dan salahnya ijtihad tidak menjadi celaan kepada pemilik si mujtahid tersebut. Idz kullu minal ulama ma'khudun min qawlihi wa mardudun alaihi illa al-ma'sumin. Karena semua ulama diambil ucapannya dan ditolak kecuali mereka yang maksum. Ini kesimpulan dari Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ala kulli hal, ya, kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat ulama yang memerintahkan untuk menjauhi semua kitab-kitabnya, tidak boleh dibaca sama sekali, ya. Jelas sampai sini, tidak boleh dibaca sama sekali. Kalimat-kalimat yang mengarah ke sana semuanya ya seperti tadi, tidak bisa disalahkan orang yang memahami secara zahir. Jelas sampai sini, tidak bisa disalahkan. Adapun masalah takfir muayyan kepada Ibnu Arabi, ini juga sudah fihi qaulan di kalangan ulama. Sebagian mentakfir ta'yin individunya, sebagian tidak. Jelas sampai sini. Nah, dan cukup. Itu saja yang kita ketahui, ya. Bukan ranahnya untuk masuk ke sana terlalu jauh, ya, pada masalah-masalah yang para ulama kemudian berselisih di dalamnya, ya, maka kita sekedar tahu, oh ini ada pendapat seperti ini, ada pendapat seperti itu. Jelas sampai sini. Nah, cuman yang paling aman tentu saja adalah tadi, yang hak adalah menjauhi semua kitab-kitabnya Ibnu Arabi, tidak boleh dibaca. Masalah dia kafir indallah atau tidak, itu urusan ulama. Mereka sudah punya dua pendapat di atas. Jelas sampai sini. Dan tidak ada keuntungan bagi kita meyakini dia kafir atau tidak. Dan tidak ada keuntungannya. Jelas sampai sini. Tapi sekali lagi tidak boleh mengingkari yang mengatakan dia kafir atau yang mengatakan oh enggak, maksudnya kayak gini. Terserah, gitu. Nah, ini dua pendapat di kalangan ulama. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala, pindah ke masalah yang berikutnya terkait hukum meriwayatkan hadis-hadis palsu yang tidak ada asalnya. Qala wa fi mawdhi'in akhar minha. Dalam bagian yang lain dari kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah, Ibnu Hajar berkata, wa ammal ahaditsul lati la asla laha fal madhkurati fi tafsiril Wahidi waz Zamakhsyari wal Baydawi wa ghairihim fala yajuz riwayatuha
li'annaha kadzibun mawdhu'atun mukhtalaqah. Adapun hadis-hadis yang tidak ada asalnya, tidak ada asalnya artinya tidak ada sanadnya sama sekali. Itu makna dari la aslalah. Jadi la aslalah itu umum, mencakup hadis palsu, maudhu sama yang tidak maudhu. Saya ulangi. Hadis la aslah ini, la aslalah itu pasti maudhu. Kenapa? Tidak ada sanadnya. Tapi kalau hadis maudhu belum tentu la aslalah, bisa jadi dia ada sanad, cuman palsu. Paham ya? Jadi kalau dikatakan la aslalahu, yani tidak ada sanadnya sama sekali. Ada ulama mengatakan ada hadis kayak gini nih. Ini hadis dilacak di buku-buku hadis semuanya enggak ditemukan sanadnya. Ini namanya apa? La aslalah. Nah, tidak ada asalnya. Cuma tentu saja yang bisa mengklaim itu hadis tidak ada asalnya ya tentu saja yang sudah punya pengetahuan luas terhadap riwayat hadis dengan semua sanad-sanadnya. Jelas ya? Tidak sembarangan orang mengatakan tidak ada asalnya. Nah, dan terkadang ulama ketika mengatakan tidak ada asalnya, ternyata ada. Nah, jelas sampai sini. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kalimat la aslalah, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ya dalam Minhajul Talibin terkait dengan doa-doa ketika wudu, ketika mencuci tangan ada doanya, ketika mencuci wajah ada doanya, ya dan seterusnya. Ini disebutkan oleh Ar-Rafi dalam Al-Muharrar, ya disebutkan oleh Ar-Rafi dalam Al-Muharrar. Kemudian Imam Nawawi dalam Majmu' dalam Minhaj beliau mengatakan wa hadaftu du'a al-a'dha idla astalah. Saya sengaja menghapuskan itu hadis-hadis tentang doa di setiap gerakan karena tidak ada asalnya. Tidak ada apa? Asalnya, kata Nawawi rahimahullah. Jelas ya? Nah, jadi di Ar-Rafi beliau sebutkan itu doa hadis, tapi kata Nawawi saya sengaja tidak sebutkan di sini karena tidak ada asalnya. Kalimat An-Nawawi kemudian dikritik oleh para ulama yang datang setelahnya, mengatakan kalau dikatakan tidak ada asalnya, yakni tidak ada asal yang sahih, betul. Tapi kalau dikatakan tidak ada asalnya, tidak ada sama sekali sanadnya yang meriwayatkan, ini keliru. Karena hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan selainnya. Ibnu Hibban atau Al-Hakim, Ibnu Hibban kayak diriwayatkan oleh Ibnu Hibban gitu. Ada hadisnya itu, zikir doa-doa setiap gerakan. Cuman memang hadisnya tidak sahih. Jadi kalau maksud ucapan Imam Nawawi la aslalahu minas sihat, tidak ada asalnya pada hadis sahih, ya betul. Tapi kalau dimaksudkan tidak ada asalnya, tidak ada sama sekali hadisnya, ini keliru. Karena ada dalam riwayat Ibnu Hibban, walaupun memang hadisnya dhaif. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, kata beliau rahimahullah, ini terkait dengan hadis-hadis yang tidak ada asalnya, yakni tidak ada sanadnya sama sekali. Tidak boleh meriwayatkan hadis-hadis yang tidak ada asalnya, seperti hadis-hadis yang tersebut dalam tafsir Al-Wahidi. Saya kira Al-Wahidi. Nah, Waz-Zamakhsyari, ini kitabnya Al-Kasyaf, ya, tafsir Az-Zamakhsyari, Kasyaf Al-Haq. Kemudian Wal-Baydawi, ini tafsir Al-Baydawi. Juga ada sejumlah hadis-hadis tidak ada asalnya di dalamnya. Anwarut Tanzil wa ghairihim. Fala yajuzu riwayatuha li'annaha kadzibun mawdu'atun mukhtalaqah. Maka tidak boleh meriwayatkan, ya, tidak boleh meriwayatkan hadis-hadis yang tidak ada asalnya, baik pada 3 buku ini ataupun buku-buku yang lain, karena semuanya merupakan kedustaan, palsu dan diada-adakan, dibuat-buat. Bail ahaditsul lati la yu'lamu anna mukharrijaha mimman yu'tamadu alaihi fi anna al-haditsa lahu aslun la yajuzu lahu riwayatuha wala kitabatuha. Bahkan hadis-hadis yang tidak diketahui bahwa yang meriwayatkannya itu orang yang bisa dipegang ucapannya dalam ilmu hadis, ya, dan dia mengatakan ini hadis ada asalnya, tapi dia tidak bisa dipegang ucapannya, maka tetap tidak boleh meriwayatkannya dan tidak boleh menulisnya. Maksudnya ada penulis buku menyebutkan bahwa ini hadis ada asalnya, tapi dia bukan orang yang dikenal pakar dalam hadis, maka tidak bisa dipegang. Walaupun dia bilang ada asalnya, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak dikenal pakar dalam hadis. Jelas ya? Nah, jadi yang bisa dipegang ucapannya mengatakan ini hadis ada asalnya, ya hanya pakar dibilang hadis.
Ya. Jadi tidak boleh meriwayatkan hadis-hadis yang jelas disebutkan ini hadis tidak ada asalnya. Jelas sampai sini? Atau hadis-hadis yang walaupun penulisnya mengatakan ini ada asalnya, tapi dia diketahui bukan pakar dalam hadis, maka juga tidak boleh diriwayatkan dan ditulis. Ya, Allahu taala alam bisawab. Masalah berikutnya, adapun hadis-hadis dhaif, ma'ruf antum sudah belajar dalam mustalahul hadis, hadis-hadis dhaif boleh untuk meriwayatkannya. Dan ini adalah amalan para ulama salaf turun temurun meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif. Nah, adapun hadis palsu dan selainnya maka tidak boleh diriwayatkan sama sekali. Berikutnya disebutkan oleh muhakkik, judulnya adalah hukum meruqyah dengan kata-kata asing. Hukum meruqyah dengan kata-kata asing yang tidak diketahui maknanya. Misalnya meruqyah dengan apa? Apa ini? Dengan bahasa sumut, meruqyah dengan bahasa sumut, tidak ditahu, tapi tahu artinya, dia sendiri yang tahu artinya, orang lain tidak jelas. Ya. Sudah ya? Apa hukumnya meruqyah dengan kata-kata yang tidak jelas ini? Wa fi mawdhi'in akhar minha, di bagian lain dari kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah, alladhi afta fihi Al-Iz ibn Abdissalam, kama dzakartuhu anhu fi Syarhil Ubab. Ya, yang di dalamnya yang padanya terdapat fatwa dari Al-Imam Al-Iz Ibnu Abdissalam, ya, seperti yang saya sebut dari Ibnu Hajar dalam kitab Syarhul Ubab. Apa kata Al-Iz Ibnu Abdissalam? Anna katbal hurufil majhulatil amrad la yajuzul istirqa'u biha wala rafyu biha. Bahwa menulis huruf-huruf yang tidak jelas, tidak diketahui apa artinya untuk orang-orang yang sakit, maka tidak boleh meruqyah dengannya. Tidak boleh minta diruqyah dengannya dan tidak boleh meruqyah dengannya. Misalnya dia buat lambang apa bentuk bintang atau tulisan Arab tapi dari kanan kiri ke kanan tidak jelas gitu ya. Atau dari ditulis Arabnya itu vertikal, horizontal, baru diagonal seperti ini, tidak jelas gitu. Walaupun mungkin pakai huruf hijaiyah tapi tidak jelas apa ini. Itu maksudnya di sini ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila 'anil ruqa qala a'ridu 'alayya ruqakum fa araduha. Fa qala la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi syirkun. Alasannya kenapa tidak boleh meruqyah dengan hal-hal yang tidak jelas seperti itu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang bacaan ruqyah, tentang ruqyah. Maka beliau bersabda, "Coba perlihatkan kepada kalian cara kalian meruqyah atau apa yang kalian baca ketika ruqyah dan seterusnya. Perlihatkan kepadaku." Fa araduha, mereka pun memperlihatkan kepada beliau. Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Enggak ada masalah dengan ruqyah yang tidak ada syirik di dalamnya. Wa inna ma lam ya'mur bidzalika li'anna min ar-ruqa ma yakunu kufran. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh meruqyah dengan itu, bahkan melarangnya, ya, karena di dalam ruqyah tersebut terdapat kekafiran. Wa idza haruma katbuha harumat tawassul biha. Kalau ia haram ditulis, maka haram juga bertawassul dengannya. Karena enggak jelas. Jelas sampai sini? Enggak jelas. Baik. Adapun meruqyah, atau kita sebutkan dulu di sini ya. Naam, in wajadahu minha fi kitabim ma yusaqa bihi ilman walinan fa amara bi kitabatiha aw qira'atiha ihtamal al-qawl bil jawazi hina idzin. Lianna amrahu bidzalika zahiri annahu lam yasdur minhu illa ba'da ihafatihi wa tilaihi ala ma'naha. Kata beliau, kalau ditemukan bacaan-bacaan ruqyah, doa-doa ruqyah misalnya, dalam sebuah kitab yang penulisnya dipercayai keilmuan dan agamanya, misalnya dalam buku-buku zikir, ya, buku-buku doa dan seterusnya, kemudian dia minta untuk menulis doa-doa itu, zikir-zikir itu misalnya, atau mungkin ayat Quran, ya, dia minta untuk ditulis atau dibaca, maka itu memungkinkan, dibolehkan. Ihtamala bil jawaz hina idzin, memungkinkan untuk dibolehkan. Kenapa? Karena ketika si penulis buku menyebutkan di dalamnya, ya, tidak mungkin disebutkan kecuali dia sudah mengecek ihata itola'ah terkait dengan apa maknanya. Wa annahu la mahdzura fi dzalik, dan bahwa itu tidak ada masalah.
Karena kan kita tahu bahwa dalam meruqyah itu boleh pakai ayat Quran, boleh hadis nabawi, dan bisa juga dengan doa-doa. Nah, doa-doa ini bisa dibuat sendiri. Jelas sampai sini? Bisa dibuat sendiri. Yang penting tidak mengandung permasalahan di dalamnya. Ya, seperti yang disebutkan oleh para ulama. Ya, walaupun tentu saja doa dari Nabi SAW jauh lebih bagus, itu tidak ada iskal. Meruqyah dengan doa dari Nabi SAW tidak ada iskal, itu yang paling utama. Tapi boleh nggak pakai doa sendiri? Membuat doa sendiri? Jawabannya boleh. Yang penting tadi, ya, kalau orang tidak tahu hukum, jangan sembarangan. Tidak tahu masalah, jangan sembarangan merangkai doa, jangan sampai bermasalah. Nah, kalau doa tersebut terdapat dalam buku-buku ulama yang terpercaya, ya maka boleh. Walaupun mungkin kita belum paham, tapi kita percaya sama penulisnya, dia pasti sudah cek makna kata-kata ini. Jelas ya? Dan tidak ada masalah pada maknanya. Wa in dzakaraha ala sabilil hikayah anil ghairi alladhi huwa laysa kadzalik, aw dzakaraha wa lam ya'mur bi qiraatiha wa la ta'arrada limanaha falladhi yattajihu baqa'ut tahrim bihalihi. Nah, jelas ya? Jadi kata beliau, kalau doa ini tersebut dalam buku seorang penulis yang terpercaya dan dia menyuruh kita, meminta kita, membolehkan kita untuk menggunakannya, ya boleh kita pakai. Karena zahirnya dia sudah cek dan dia orang yang berilmu dan punya kesolehan gitu. Ini doa silakan dibaca, ini doa boleh dibaca, ini tidak masalah. Tapi kata beliau, wa in dzakaraha ala sabilil hikayah anil ghair alladhi huwa laysa kadzalik. Ya. Jelas ya? Tapi kalau dia menyebutkan doa itu dalam bukunya, sekedar mengutip dari orang lain, ya, sekedar mengutip dari orang lain, jelas, dan ternyata bukan demikian kenyataannya, yakni penisbatan kepada orang itu tidak benar. Ya, misalnya disebutkan ada doa ini disebutkan dari si fulan, bahwa dia membacanya ketika meruqyah, dia nisbatkan kepada si fulan, dia bawakan tanpa apa? Setelah dicek ternyata tidak benar, dikaitkan darinya. Jelas ya? Au dzakaraha wa lam ya'mur bi qiraatiha. Atau misalnya dia sebutkan tapi dia bilang ini jangan dibaca. Saya tidak sarankan untuk dibaca. Jelas ya? Wala ta'arrada limanaha. Ya. Dan dia juga tidak singgung terkait dengan apa maknanya, karena kan tidak jelas nih. Dia tidak singgung apa maknanya. Falladhi yattajihu baqa'ut tahrim bihalihi. Maka yang benarnya tetap haram. Tetap apa? Tetap haram. Baik, untuk dibaca. Wa mujarradu dzikri imamin laha la yaqtadi annaha urifa ma'naha. Sekedar suatu bacaan-bacaan disebut oleh seorang imam, ya, sekedar ada disebutkan oleh imam, belum tentu maknanya diketahui. Ini bukan jaminan kalau disebutkan oleh imam berarti maknanya jelas, bukan jaminan. Walaupun disebutkan oleh seorang imam, belum tentu makna kalimat itu jelas. Fa katsirun min ahwali arbabi hadhihi at-tasanif yadhkuruna ma wajaduhu min ghairi fahsin am ma'nahu wala tajrubatin lima benahu. Karena banyak orang-orang ini arbab hadhihi at-tasanif, banyak penulis-penulis kitab dalam masalah ruqyah, mereka langsung menyebutkan doa-doa yang mereka temukan di buku-buku ulama tanpa mengecek apa maknanya, ya, melihat apa makna kata-kata ini, ya, ka'anna ma yadhkurunaha ala wajhi anna musta'milahu rubbama intafa'a bihi. Ya, dia menyebutkannya hanya dengan alasan bisa jadi ada orang yang bermanfaat dengan doa ini, walaupun mungkin orang lain tidak ada manfaatnya, ini tidak ada pengaruhnya, tapi bisa jadi ada orang yang ketika membacanya ya berpengaruh ruqyahnya. Ya. Walidzalika tajidu, dan ini tidak boleh seperti ini. Tidak boleh. Tidak boleh seorang penulis ruqyah sekedar mengambil dari bacaan-bacaan ruqyah dari apa yang disebutkan oleh siapa, oleh ulama atau pribadi. Misalnya ada tukang ruqyah, saya kalau baca ini selalu berhasil, selalu ini, selalu itu. Tidak boleh asal dicomot begitu diambil dan ini katanya pernah berhasil tanpa diketahui apa maknanya. Nah, banyak penulis dalam ruqyah yang kayak gitu katanya. Sekedar ngambil gitu. Tanpa dicek maknanya apa. Nah, walidzalika tajidu fi wirdil imam al-Yafi'i asya'a katsiratan laha manafi'u wa khawas. Karena itulah kamu temukan dalam kitab wirid Imam Al-Yafi'i asya'a katsirah. Ada banyak perkara yang terdapat manfaat dan kekhususan di dalamnya. Yani kekhususan maksudnya saya sih coba berhasil gitu.
Orang lain kalau tidak berhasil ya itu lain lagi masalahnya. Kalau saya berhasil. La yajidu musta'miluha minha syai'a. Ya. Di mana orang yang ketika menggunakannya nggak ada apa-apa. Tapi kalau Al-Yafi menggunakannya, membacanya ya bermanfaat. Tapi kalau orang yang lain yang menggunakannya untuk meruqyah tidak ada apa-apa. Wa in tazakkat a'maluhu wasafat sariratahu. Walaupun orangnya ini amalannya bagus, rekam jejak kehidupannya bagus, tapi ternyata tidak ada manfaatnya. Ya. Fa'alimna annahu lam yadha' jami'a ma fihi an tajrubah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa semua zikir ataupun doa yang disebut oleh Al-Yafi'i dalam kitabnya itu semuanya bukan berdasarkan pengalaman. Tidak semuanya berdasarkan pengalaman. Bal dzakara fihi ma qila fihi syai'un min al-manafi' awil khawas. Ya. Namun di situ disebutkan zikir-zikir atau doa yang dikatakan oleh orang lain itu ada manfaatnya, itu ada fungsinya gitu. Ada manfaat tertentunya. Tapi kenyataannya ketika dipraktekkan tidak ada. Berarti apa? Itu bukan berdasarkan pengalaman. Ya. Dan di sini juga menunjukkan bahwa meruqyah dengan sesuatu meruqyah dengan sesuatu yang berdasarkan pengalaman mujarrab terbukti itu boleh dilakukan. Dan ini memang termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Kita baca dulu baru kita jelaskan terkait dengan ruqyah sedikit. Kama fa'ala ad-Damiriyu fi hayatil hayawan fi dzikrihi li khawasiha wa manafi'iha. Wa ma'a dzalika tajidul mi'ata ma yasihhu minha wahidun wallahu a'lam. Seperti yang dilakukan oleh Ad-Damiri dalam kitabnya Hayatil Hayawan, kehidupan hewan, di mana disebutkan di situ ada beberapa khawas dan manafi. Ya. Al-hayawan di sini bukan hewan ya. Hewan, makhluk hidup. Ya, secara umum. Di situ disebutkan juga beberapa bacaan khawas dan disebutkan ada manfaatnya. Tapi ternyata kenyataannya dari 100 yang disebutkan tidak ada yang sah walaupun satu. Wallahu a'lam. Baik. Terkait dengan masalah ruqyah ini, yang menjadi bahan yang disepakati oleh para ulama terkait ruqyah adalah jelas boleh meruqyah dengan ayat Al-Qur'an. Jelas ya, boleh meruqyah dengan Al-Qur'an, meruqyah dengan hadis yang sahih, ya, meruqyah dengan doa-doa boleh. Seperti yang disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-adiyah, ya, doa-doa. Yang menjadi iskal adalah, yang menjadi khilaf di kalangan ulama, boleh enggak kita meruqyah dengan cara yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Boleh atau tidak? Di sini ada dua pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh. Ruqyah itu harus sesuai dengan petunjuk. Kalau tidak ada contohnya tidak boleh meruqyah dengan cara itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh meruqyah dengan cara ruqyah baru walaupun tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Cara ruqyahnya baru, modern, terbarukan gitu ya. Yang penting mujarrab, terbukti. Yani siapapun yang melakukannya atau sebagian besar yang melakukannya terbukti berhasil. Jelas sampai sini? Ya, ini dua pendapat. Pendapat yang pertama cukup ketat. Karena berarti cara ruqyah itu tutup. Pendapat yang kedua sedikit lebih luas. Dan ini pendapat yang dikuatkan dan masing-masing dikuatkan oleh sebagian ulama. Adapun yang mengatakan bahwa ruqyah itu bukan masalah ibadah, karena dia bukan ibadah, tidak harus berdasarkan dalil. Jelas sampai sini? Ruqyah itu bukan ibadah. Karena dia bukan ibadah, maka tidak harus berdasarkan dalil spesifik. Apalagi Nabi SAW sendiri yang bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirkan. Boleh dengan ruqyah yang penting tidak ada syirik. Nah, yang penting tidak ada syirik, tidak ada maksiat pelanggaran dalamnya boleh. Kata Nabi SAW, bagaimanapun bentuknya. Saya kasih contoh. Masalah yang diperselisihkan. Membaca Al-Quran di air. Boleh atau tidak? Baru diminumkan ke orang sakit. Ini kan tidak ada dalilnya. Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Para sahabat tidak pernah melakukannya. Membaca Al-Quran di air itu tidak ada dalilnya. Tidak sampai sini. Dari sinilah sebagian ulama melarang. Tidak boleh meruqyah dengan membacakan Quran ke air baru dikasih minum pada orang sakit. Hukumnya tidak boleh. Ini pendapat yang pertama. Yang mengatakan apa? Ruqyah harus pakai dalil. Harus ada contohnya. Dan tidak ada dalam hadis manapun Nabi membaca Quran di air. Sahabat baca Quran di air baru dikasih minum. Tidak ada. Maka menurut pendapat yang pertama, membaca Quran di air tidak boleh. Itu ruqyah yang terlarang. Tidak sampai sini?
Pendapat yang kedua yang mengatakan ruqyah tidak harus pakai dalil, yakni tidak harus ada dalil spesifiknya. Nabi SAW kan bilang, perlihatkan pada saya ruqyahmu. Oh, nggak apa-apa kalau tidak ada syirik. Ini kan tidak ada syiriknya. Berarti apa? Boleh walaupun tidak ada dalilnya. Karena itulah mereka membolehkan membaca Membaca Al-Quran pada air. Karena sini membaca Al-Quran di tempat mandi, misalnya membacakan Al-Quran di air untuk mandi baru dimandikan. Ini kan tidak ada dalilnya secara spesifik. Makanya kalau antum temukan ada ulama yang melarang, yaitu pandangannya. Jelas sampai sini? Ya. Kalau ada yang membolehkan ya pandangannya. Ini dua pendapat di kalangan ulama. Jelas sampai sini? Dan kita tentu saja sebagai pembelajar, pentingnya bagi kita adalah mengetahui memang di sini ada dua pendapat di kalangan ulama. Paham ya? Dan jangan terburu-buru mengingkari. Yang terburu-buru mengingkari. Masing-masing ada sudut pandang. Baik. Kemudian yang juga termasuk diperselisihkan, yaitu meruqyah dengan Al-Quran tapi ditulis, seperti yang disebut di sini. Biasanya dipakaikan ke anak bayi, ya, atau di orang dewasa bisa juga. Misalnya ditulis Qul huwallahu ahad dalam sebuah kertas, jelas ya? Qul huwallahu ahad atau 3 qul di sebuah kertas, ditulis tiga-tiganya, baru digulung, dilipat, baru dikalungkan ke anak bayi. Sebagai minta kepada Allah agar Allah melindungi bayinya dengan sebab 3 qul ini yang tertulis di kertas baru dikalungkan. Contoh lain, ada orang pasang ayat kursi di rumahnya supaya rumahnya dilindungi oleh Allah. Pasang kaligrafi ayat kursi. Atau pasang ayat Quran di mobilnya, ya, stiker ayat Quran di mobilnya supaya dilindungi mobilnya dari kecelakaan. Jadi minta kepada Allah, ya, minta kepada Allah agar menyelamatkan ini dengan sebab ayat ini. Jelas sampai sini? Ini salah satu bentuk meruqyah dengan Al-Quran. Di sini ada dua pendapat di kalangan ulama, dan dua-duanya dari para sahabat. Jadi ini khilaf qadim dari zaman sahabat. Sebagian mengatakan tidak boleh meruqyah Quran dengan cara ditulis baru dipakai atau ditempel, tidak boleh. Dan ini pendapat sebagian ulama salaf, di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jelas ya? Sementara sahabat yang lain berpendapat bolehnya, dan ini dilakukan oleh sebagian sahabat. Mereka menulis seperti Anas bin Malik kalau nggak salah, beliau menulis ayat Quran, meminta ayat Quran untuk dituliskan. Nah, insyaallah taala kita akan bahas ini di Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Wahab. Di Syekh Muhammad bin Wahab dan Kitabut Tauhid menjelaskan dua pendapat di kalangan as-salaf ini. Walaupun beliau cenderung memilih pendapatnya Ibnu Mas'ud yang melarang, jelas ya, tapi ini mahalul khilaf. Jelas sampai sini ya? Ingat, ini tujuannya adalah minta kepada Allah agar melindungi, bukan dijadikan jimat untuk kebal. Itu mah masalah lain. Walaupun dia pakai Quran itu masalah lain. Itu jelas bantuan jin. Jelas ya? Jadi surahnya adalah seorang menuliskan Quran, ditempel atau dipakai dengan tujuan Allah melindunginya dari penyakit ain. Kalau di zaman dahulu penyakit ain atau yang semacamnya, dilindungi dari mara bahaya dengan sebab ayat ini. Paham sampai sini? Ini juga termasuk mahalul khilaf. Boleh nggak meruqyah dengannya? Dan ini khilaf dari zaman sahabat. Sebagian sahabat membolehkan, sebagian sahabat tidak membolehkan. Jelas sampai sini? Mayoritas, kalau kita berbicara mengenai masalah fikihnya, mayoritas ulama membolehkan. Jelas sampai sini? Mayoritas ulama dari kalangan mazhabul arba'ah membolehkannya. Paham? Wallahu alam bissawab. Ya, maka misalnya kalau ada yang melakukannya, ya tidak perlu diingkari. Ya, yang butuh diingkari itu kalau keyakinannya macam-macam. Bisa begini, bisa begitu. Enggak. Itu hanya kalau di zaman as-salaf orang melakukan itu minta kepada Allah supaya Allah melindungi dengan sebab ini. Paham ya? Sama lah kalau misalnya ada bayi tidur, taruh Al-Quran di sampingnya, taruh mushaf di dekatnya dengan harapan Allah melindunginya karena ada mushaf di sekitarnya misalnya. Itu boleh itu masalah yang diperselisihkan. Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Paham sampai sini? Ya, Allahu a'lam bishawab. Sudah. Tsumma qala rahimahullah. Masalah berikutnya. Diberikan judul oleh muhakkik hukum meriwayatkan Israiliyat. Israiliyat itu adalah kisah-kisah terkait dengan umat Bani Israel atau sebelumnya. Jadi dari Israiliyat itu bukan hanya Bani Israel ya, terkait kisah-kisah Nabi Adam dan seterusnya. Nah, jadi pokoknya kisah selain sebelum umat Islam itu namanya Israiliyat. Ya, yang biasanya diambil dari cerita-ceritanya ahli kitab.
kisah-kisahnya, atau mungkin diambil langsung dari Taurat dan Injil yang sudah berubah itu. Ya. Nah, apa hukum meriwayatkan Israiliyat ini? Secara umum, Israiliyat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang jelas-jelas kedustaannya, yang jelas-jelas itu bertentangan dengan ajaran Islam, gitu. Jelas-jelas bertentangan dengan ajaran al-Islam. Maka yang seperti ini wajib didustakan, wajib ditolak. Ini tidak benar nih. Misalnya kisah Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi apa yang ini perbuatannya tidak layak untuk seorang nabi. Cuman ada cerita-cerita begitu. Paham ya? Ini jelas kedustaannya, ditolak. Paham ya? Dikatakan ini tidak benar. Ini kisah palsu. Diada-adakan oleh ahli kitab, atau mereka ambil dari bukunya setelah berubah. Ya, ini fix palsu ini. Baik. Jenis yang kedua adalah ada Israiliyat yang sejalan dengan apa yang ada dalam ajaran Islam. Jadi ada kisah disebutkan Israiliyat begini. Nah, kisah itu tersebut dalam Quran, tersebut dalam hadis. Cuman mungkin di Israiliyat disebut siapa namanya gitu ya. Namanya ini, namanya itu. Tapi kisah itu Nabi sudah ceritakan lagi dalam hadis atau tersebut bahkan dalam Al-Quran. Maka yang seperti ini kita imani kisah itu karena tersebut dalam agama kita, bukan karena di Israiliyat. Jelas ya? Yang seperti ini kita pastikan kebenarannya. Kenapa? Karena tersebut dalam syariat kita. Bukan karena dia Israiliyat, tapi karena tersebut juga dalam Al-Quran dan hadis. Ini jenis yang kedua. Ini tidak ada masalah di sini. Nah, yang menjadi pembahasan di sini adalah yang jenis ketiga, yaitu kisah-kisah yang tidak ada pembenarannya dalam ajaran kita, tapi juga tidak ada kesalahan di dalamnya. Sekedar kisah gitu. Paham ya? Kisah-kisah yang tidak ada pembenarannya dalam Islam, tapi tidak juga bertentangan dengan ajaran Islam kandungannya. Nggak ada pertentangan dengan Islam, tapi juga Islam tidak membenarkannya. Nah, maka inilah yang dibahas di sini. Jelas sampai sini? Nah, kata beliau, wa minha aidan mulakhasan qissatu ujim min unuq wa jami'u ma yahkuna. Nah, anhu hadayanun wala aslalah. Kata beliau, di antaranya yakni yang tidak boleh untuk dibaca, diriwayatkan dan seterusnya, ya, adalah kisah Uj min Unuq. Saya nggak tahu ini kisahnya. Ya, Uj min Unuq. Oh, ini disebutkan di sini ya. Uj ibnu, afwan, saya baca. Uj ibni Unuq. Jadi nama orang ya. Ada namanya Uj bin Unuq. Jadi ceritanya ada seorang dilahirkan di rumahnya Adam alaihissalam. Kemudian dia hidup sampai ke zamannya Nabi Musa. Anak yang lahir di rumahnya Nabi Adam, dia hidup sampai ke zamannya Nabi Musa. Ini namanya Uj ibn Unuq. Ya. Nah, kisah tentang Uj ibn Unuq dan semua kisah-kisah tentang dirinya ini hazayan, khurafat, la askalah, tidak ada asalnya. Enggak boleh dikisahkan, enggak boleh diceritakan. Wa huwa min mukhtalaqati zanadiqati ahli kitab. Ini kisah yang dipalsukan, diada-adakan oleh orang-orang munafik dari kalangan ahli kitab. Walam yakun qab ala ahdi Nuh. Ya. Walam yaslam minal gharaqi minal kuffari ahadun. Dia ini jelas tidak ada di zamannya Nabi Nuh. Bagaimana caranya dibilang hidup di zamannya Nabi Adam, hidup sampai di zamannya Nabi Musa, sementara waktu zaman Nabi Nuh semua yang bukan naik di perahu semua tenggelam. Bagaimana bisa dia kata masih hidup? Jelas ya? Makanya kata beliau, dia jelas tidak ada di zamannya Nabi Nuh. Dan karena tidak ada yang selamat dari banjir besar itu dari kalangan orang kafir seorang pun. Ya. Jelas sampai sini? Seandainya dia ada di Nabi Nuh akan disinggung. Walaysal ajabu min jara'ati hadzal kadzdzab wallah. Dan ini bukan hal yang aneh kalau Yahudi berdusta atas nama Allah, ahli kitab ini.
Ya, wa innamal ajab mimma yudkhilu hadzal hadis fi kutubil ilmi min at-tafsir wa ghairihi. Tapi yang aneh adalah ada orang Islam memasukkan kisah-kisah semacam ini dalam buku-buku ilmu seperti buku tafsir dan selainnya. Wala yubayyinu amrah, dan dia tidak menjelaskan bahwa ini palsu. Ya, kalau ahli kitab memunculkan kisah-kisah ini ya bukan hal yang aneh, mereka memang pendusta atas nama Allah. Tapi yang bermasalah ini orang Islam masukkan dalam bukunya baru dia tidak jelaskan. Nah, qala Suyuti wal aqrabu fi khabarihi alladhi yuhtamalu qabuluhu annahu kana min baqiyati adin wa annahu kana lahu tulun fil jumlah mi'ata dira'in aw shibhi dzalik. As-Suyuti rahimahullah mengatakan al-aqrab yang paling dekat. Yani yang paling dekat kepada kebenaran walaupun belum tentu juga benar. Paham ya? Cuma dikatakan al-aqrab yang yang mendekati kebenaran terkait dengan kisahnya siapa ini? Uj ibn Unuk. Ya, yang mungkin bisa diterima, ya tamil kata Suyuti, bisa diterima bisa ditolak, ini beda-beda tipis. Menunjukkan ini tidak bisa juga dipastikan. Cuman ini yang paling mending dari semua kabar-kabarnya, yaitu bahwa sebenarnya Uj ibnu Unuk ini adalah dari umatnya kaum Ad. Kaum Ad itu umatnya Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Lut. Iya. Jelas ya? Jadi katanya yang benarnya dia ini bukan dari Nabi Adam dan seterusnya, enggak. Dia dari umatnya, dia dari kaum Ad. Dan dia panjangnya, tingginya maksud saya 100 hasta. Atau kurang lebih seperti itu. Wa anna Musa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alaihi salam qatalahu bi asahu, dan bahwa Nabi Musa membunuh dia dengan tongkatnya. Ya, ini kisah ada, itu pun belum tentu benar. Cuman ini yang paling mending kata Suyuti rahimahullah. Sudah ya? Baik. Nah, terkait dengan Israiliyat, ini ternyata dikasih judul Israiliyat tapi ternyata tidak membahas Israiliyat secara umum. Cuma satu kisah ini toh. Baik. Jadi kita kembali ke jenis Israiliyat yang ketiga tadi, yaitu yang tidak ada pembatalannya dalam Islam tapi tidak ada juga pengingkaran, tidak juga bertentangan dengan Islam. Maka yang seperti ini boleh diceritakan tapi tidak boleh dibenarkan, tidak boleh didustakan. Kata Nabi SAW, hadis wala haraj. Ceritakan dari Bani Israel, tidak ada masalah. Yani ceritakan dari mereka yang tidak ada pembenarannya dalam Islam tapi juga tidak bertentangan dengan Islam. Boleh. Dalam riwayat lain, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan percaya dengan kisah itu tapi jangan juga kamu bilang itu bohong. Karena kalau kamu bilang saya percaya, bisa jadi itu bohong. Kalau kamu bilang itu bohong, bisa jadi itu benar. Kita kan tidak tahu yang mana yang berubah dan mana yang tidak berubah dari kitab suci, kan begitu. Taurat dan Injil. Mana kisah yang benar, mana kisah yang tidak. Jelas ya? Maksudnya kita nggak tahu mana yang berubah, mana yang tidak. Ya, bukan maksudnya dari yang diketahui. Kan ada ayat-ayat dalam Injil dan Taurat yang jelas bertentangan dengan Islam. Kita tidak bicarakan itu. Yang bertentangan jelas itu kedustaan. Kita kan sudah bagi tiga kan. Jadi yang jelas-jelas bertentangan itu jelas kita katakan itu bohong, itu dusta. Yang didukung oleh Islam kita percaya, tapi kita percaya karena tersebut dalam Islam, bukan karena Israiliyatnya. Nah, yang ketiga ini tidak ada sama sekali. Nah, ini yang kita katakan boleh dicerita tapi jangan dipercaya, jangan juga didustakan. Nah, gitu. Baik. Summa qala. Ini terkait dengan riwayat Al-Jufri dan Al-Jami'ah. Al-Jufri wal Jami'ah, ini nama kitab. Apa hukum meriwayatkan darinya? Wa fi syarhil mawaqif lis-Sayyid. Syarhil mawaqif. Ini karya As-Sayyid Asy-Syarif Abil Hasan Al-Jurjani. Ya, rahimahullah. Kata beliau, Al-Jufru wal Jami'ah kitabani li Ali radhiyallahu anhu wa qad dzakara fihi ma ala tariqati ilmi al-huruf al-hawadits allati tahdutsu ila inqiradil alam. Kitab Al-Jufru dan kitab Al-Jami'at, dua kitab yang dinisbatkan, disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di dalamnya disebutkan, di dalam kedua buku ini disebutkan tarikat ilmu tentang huruful hawadis yang mengantarkan kepada berakhirnya alam semesta. Yang seperti prediksi-prediksi kapan kiamat, ya, dihitung begini, dihitung begitu dan seterusnya. Ya. Mungkin dari buku inilah orang-orang yang punya hitung-hitungan hari kiamat berdasarkan ini, mungkin dari sini diambil ini. Wa ankara Ibnu Taimiyah nisbata dzalika ilaihi radhiyallahu an. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingkari penisbatan buku ini kepada Ali bin Abi Thalib. Jelas.
Wa yu'ayyiduhu ma rawahu al-Bukhari anna ammata ma yurwa an aliin al-kadhib. Dan hal ini diperkuat dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa hampir semua, kalau nggak mau dikatakan semua yang diriwayatkan, ini buku-buku maksudnya, semua buku-buku yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib itu palsu. Beliau tidak pernah menulis. Jelas ya? Ini dalam riwayat Al-Bukhari, wallahu taala alam bisawab. Dan ini banyak dimunculkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, hadis-hadis palsu, buku-buku palsu mengatakan ini tulisannya Imam Ali. Ya. Nah, dan ini merupakan kedustaan. Berikutnya hukum meriwayatkan buku-buku al-mawdu'ah yang di dalamnya banyak hadis-hadis palsu. Wa fi risalah al-Munawi, karya al-Munawi rahimahullah, beliau berkata yahrumu qira'atu kulli mawdu'in kasirati antara waddal hamata wal battal wa nahwiha mimma huwa kadhibun mahdun. Haram membaca buku-buku, semua buku-buku yang palsu, seperti sirah antara, ad-dal hama wal battal dan semisalnya, ya, yang merupakan murni kedustaan. Nah, hukum meriwayatkan nama-nama yang bukan Arab. Wafil jamali al minhaj, ini syarah hasyiatul jamal ya. Hasyiatul jamal ala manhajit tullab. Dalam al jamal al minhaj atau al manhajit tullab. Yahrumu dzikru asma'in. Ya, dzikru asma'a bi ghairil arabiyyah kas-sabasiyah wal jaljalutiyah wa ma fi hirzil ghasilati wa ghairi dzalika min al asma'il muhtamila li'an tusta'mala fi ma la yaliqu billahi ta'ala wa lam tarid an siqatin. Haram menyebutkan nama-nama yang bukan bahasa Arab, seperti sabasibah, as-sabasibah, jaljalutiyah, ya. Ini saya tidak tahu bahasa apa yang semua. Bahasa asing yang jelas, bukan bahasa Arab maksudnya, bahasa bangsa-bangsa terdahulu. Dan selainnya berupa nama-nama yang muhtamilah, ada kemungkinan makna benar dan ada kemungkinan makna tidak benar. Ya, haram untuk digunakan fi ma la yaliqu billah, pada makna yang tidak cocok bagi Allah taala dan juga tidak datang, tidak waris dari orang yang thiqah. Jadi maksudnya nama di sini adalah nama Allah. Boleh nggak kita meriwayatkan nama Allah di bahasa yang lain? Paham ya? Nah, tentu saja menyebut nama Allah dalam bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia, ini tentu saja mimbabil khabar, mimbab pengabaran. Misalnya apa makna Ar-Rahman? Oh, yang Maha Pengasih, Penyayang. Ini Maha Pengasih, Maha Penyayang bukan nama Allah. Paham ya? Jadi kalau dikatakan coba sebut nama Allah, oh, Maha Pengampun. Maha Pengampun bukan nama Allah. Yang nama Allah Al-Ghafur. Paham sampai sini? Tapi boleh nggak kita riwayatkan dengan bahasa lain? Kita ceritakan dengan bahasa lain. Paham ya? Ya. Kalau sekedar pengabaran bahwa yang dimaksud dengannya adalah Allah, yang nggak ada masalah. Seperti kita terjemahkan ayat-ayat Quran. Paham ya? Tapi kalau ketika menerjemahkan ke bahasa lain, harus diperhatikan kata itu apakah mengandung kemungkinan batil atau tidak. Jadi apakah jangan sampai diterjemahkan ke kalimat ambigu yang punya dua makna, satunya makna benar untuk Allah, satunya tidak benar. Paham sampai sini? Maka dihindari kata-kata seperti itu yang ambigu. Jangan terjemahkan nama Allah ke kata-kata seperti itu. Kecuali kalau kita mengarahkannya kepada makna yang benar. Tidak sampai sini? Kita mengarahkan kepada yang benar, maka tidak ada masalah. Misalnya Allah Ta'ala memiliki sifat al-makr, tipu daya. Tipu daya kan ambigu, bisa benar, bisa salah, bisa baik, bisa tidak baik kan gitu. Maka boleh kita katakan Allah memiliki sifat tipu daya, tapi diarahkan kepada makna yang benar, yaitu mereka duluan mencoba menipu Allah, maka Allah membalas tipuan mereka, kan begitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Adapun sekedar memutlakkan begitu maka tidak diperbolehkan karena mengandung kemungkinan benar dan kemungkinan tidak benar. Baik, ini maksud kalimat ini. Yang terakhir, hukum membaca Taurat yang menyimpang. Ini dikasih judul oleh muhaqqiq. Wa fi Tuhfah, kata Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj, yahrumu ala ghairi alimin mutabahhirin mutala'atu nahwi Tauratin alimata badilaha aw syakka fihi.
haram bagi orang yang tidak punya ilmu yang mendalam membaca Taurat, jadi termasuk Injil juga. Membaca kitab-kitab suci terdahulu, baik dia tahu bahwa ini sudah diganti atau dia ragu-ragu ini termasuk yang diganti atau bukan. Jelas ya? Jadi walaupun dia tahu ini kata sudah diganti pasti, ini termasuk bagian yang diganti dalam Taurat Injil, atau dia ragu-ragu ini termasuk kata yang diganti atau tidak. Mau dia tahu, mau dia ragu-ragu, selama dia belum punya ilmu yang mutabahir, ilmu yang mumpuni, haram dia baca. Baik? Nah, haram dia baca. Nah, artinya apa? Bagi yang sudah punya ilmu yang mumpuni, boleh dia baca untuk dia sanggah. Paham? Ini yang dilakukan seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam membantah Al-Jawabus Shahih fi man baddala dinal Masih. Bantahan kepada orang-orang Nasrani. Beliau tentunya membaca Injil. Mau tidak mau harus membaca. Paham ya? Dan ini juga dibawa kepada misalnya sebagian di zaman sekarang pakar-pakar kristologi ya, yang memang mualaf gitu, yang memang dari awal ketika dia sebelum masuk Islam dia pendeta, dia paham tentang Taurat gitu. Kemudian setelah itu masuk Islam, dia belajar Islam dengan baik, terus dia bandingkan dan akhirnya dia sanggah, dia bantah. Nah, ini bagi mereka kalau memang sudah punya keilmuan yang mendalam tentang Islam dan dia sudah punya ilmu sebelumnya tentang Taurat, tentang Injil ya, di agama sebelumnya, dia tambah ilmu dalam Islam sampai dia paham betul, kemudian dia membantah, tidak masalah. Dia baca kembali, dia sanggah. Nah, ini yang dilakukan oleh sebagian ulama-ulama Islam di zaman modern yang fokusnya menyanggah agama Nasrani dan Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini nah, kemudian yang terakhir, qala rahimahullahu taala, ini masalah penting sebenarnya terkait dengan apa? Terkait dengan masalah as-saniyah ada mujawazil ifta bil maslahah idza khalafat sahihan naql. Tidak boleh berfatwa dengan maslahat kalau menyelisihi dalil yang sahih. Ini hadis yang sahih. Nah, atau kita undurkan saja ini. Masih ada mungkin 3 poin ya. As-saniyah, as-salitsah, ar-rabi'ah. Al-khamisah ini tinggal bait-bait syair yang selayaknya dihafalkan karena ini kesimpulan-kesimpulan dalam fikih. Ya, dalam hukum fikih. Nah. Nakti bil qadar sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.